Ini adalah ikan terbesar yang pernah ada di bumi, dan gigitannya cukup kuat untuk menghancurkan sebuah mobil. Gigi terbesar yang ditemukan memiliki panjang setara remote control. Ikan ini mengonsumsi sekitar 1.134 kg makanan dalam sehari, itu setara dengan 3.300 kaleng tuna. Fosil Megalodon paling awal berasal dari sekitar 20 juta tahun yang lalu. Tapi kamu tidak akan melihat kerangkanya. Dan itu karena Meg yang besar tidak memiliki tulang. Kerangka yang terbuat dari tulang memberikan bentuk dan kekuatan pada sebagian besar hewan. Namun, hiu berasal dari subkelas yang sama dengan ikan pari, ikan skate, dan hiu gergaji dan memiliki tulang rawan, bukan tulang sejati. Tulang rawan adalah jaringan yang lebih lembut dan lebih fleksibel daripada tulang sejati, tapi masih cukup kuat untuk membentuk tubuh dan melindungi organ-organ internal. Beberapa area lebih fleksibel karena tulang rawan lebih lemah dan beberapa bagian lain seperti kepala hiu jauh lebih keras berkat tulang rawan yang terklasifikasi. Moncongnya terbuat dari tulang rawan yang sangat lembut dan fleksibel yang berfungsi seperti bumper jika terjadi tabrakan dengan bahaya. Siapa yang menduga hiu dapat melakukan semua ini dengan kerangka yang berat? Ditambah lagi, tulang rawan membuat rahangnya menjadi lebih fleksibel dan makhluk ini bisa membuka mulut lebih lebar dibandingkan dengan rahang yang terbuat dari tulang. Pahlawan kita pun, si Meg ini, tidak terkecuali dan memiliki gigitan terkuat dari semua makhluk hidup yang juga dimungkinkan karena kerangka yang terbuat dari tulang rawan. Hiu memanfaatkan tulang rawannya sepenuhnya. Tulang rawan membantunya berenang dan berbelok dengan cepat saat berburu. Salah satu kelemahan dari jenis kerangka ini adalah sangat sulit bagi para ilmuwan untuk menentukan ukuran dan bentuk Meg. Biasanya mereka melakukannya dengan menggunakan fosil kerangka tulang atau bagian-bagiannya. Tapi dalam hal Meg, mereka harus menebak berdasarkan gigi yang mereka temukan dan perbandingan dengan kerabat yang masih hidup. Model komputer 3D yang lebih baru sebagian didasarkan pada pemindaian tulang belakang yang diawetkan yang ditemukan pada tahun 1860-an. Model tersebut menunjukkan bahwa Meg lebih besar, lebih cepat, dan bahkan lebih lapar daripada yang diperkirakan para ilmuwan sebelumnya. Sepertinya Megalodon rata-rata memiliki panjang 16 meter, sedikit lebih besar dari tinggi Plang Hollywood, dan beratnya 10 kali lebih berat dari gajah. Ada juga yang jauh lebih besar. Para ilmuwan masih belum yakin bagaimana Megalodon bisa mencapai ukuran ini. Fakta bahwa ada Megalodon yang lebih besar dan lebih kecil mungkin berkaitan dengan sesuatu yang disebut aturan Bergman. Aturan ini menyatakan bahwa suhu lingkungan sekitar mempengaruhi ukuran tubuh hewan karena harus menyimpan atau melepaskan panas. Megalodon yang mencapai perairan yang lebih dingin mungkin membutuhkan lebih banyak berat badan untuk memastikan mereka bertahan hidup di suhu yang rendah. Makhluk-makhluk yang hidup di perairan yang lebih hangat harus berukuran lebih kecil agar tidak terbakar. Jika para peneliti benar dalam perhitungan mereka, ini juga berarti bahwa Meg mencapai kecepatan jelajah lebih dari 5 km per jam, yang jauh lebih cepat daripada hiu lainnya. Hiu putih besar yang masih hidup dapat menempuh jarak hampir 11.265 km tanpa berhenti, yang berarti 9/10 diameter bumi. Sepertinya Megalodon bisa melangkah lebih jauh lagi. Megalodon berhasil bertahan hidup di planet kita hampir 70 kali lebih lama daripada manusia. Mereka berkeliaran di laut selama 20 juta tahun, dan kamu dapat melihatnya hampir di mana saja, kecuali di dekat kutub. Para ilmuwan menemukan fosil paling utara di lepas pantai Denmark dan yang paling selatan di Selandia Baru. Alasan kenapa tidak ada gigi Megalodon yang ditemukan di Antartika kemungkinan besar karena mereka beradaptasi dengan perairan tropis dan subtropis yang hangat. Yang lebih muda lebih suka tinggal di pantai, sementara yang dewasa lebih menyukai daerah pesisir. Tapi mereka juga bisa dengan mudah berpindah ke lautan terbuka. Ketika planet kita mengalami periode pendinginan dan pengeringan global dan lautan mulai membeku sekitar 3,6 juta tahun yang lalu, semakin sedikit ruang bagi Meg untuk berkembang. Sebagian besar mangsanya seperti paus yang lebih kecil, anjing laut, dan penyu menghilang atau pindah ke perairan yang terlalu dingin untuk pahlawan kita.
Dan pada saat yang sama, jumlah pesaing alaminya, hiu predator yang lebih kecil seperti hiu putih besar dan paus meningkat. Dinamika pergeseran rantai makanan ini bisa jadi lebih berbahaya bagi Mac daripada air laut yang dingin. Kamu terbiasa melihat mereka di layar lebar sebagai monster tak berperasaan, tapi hiu besar ini sebenarnya adalah makhluk penyayang dan penuh perhatian terhadap keluarga. Para ilmuwan menemukan beberapa area pembibitan megalodon di Florida, Maryland, Panama, dan di lepas pantai Spanyol. Sepertinya mereka melahirkan anak-anak mereka di lingkungan perairan dangkal. Kemudian anak-anak megalodon akan tinggal di sana dengan Mac dewasa yang melindungi dan membesarkan mereka sampai mereka siap untuk melawan predator. Mac yang perkasa memiliki 276 gigi dalam 5 baris di mulutnya. Mirip dengan hiu lainnya, ia cepat mengganti giginya yang rusak atau hilang. Dengan 4 atau 5 baris gigi di dalam mulutnya, pada dasarnya ia bertindak seperti ban berjalan yang mampu menumbuhkan kembali gigi yang rusak atau hilang. Ini berarti bahwa seekor megalodon dewasa mungkin akan menumbuhkan beberapa ribu gigi sepanjang hidupnya. Meskipun hiu putih besar sering disebut-sebut sebagai kerabat terdekat Mac, mereka bukanlah sepupu jauh. Nenek moyang hiu putih besar saat ini hidup pada masa yang sama dengan Mac, tapi mereka bukan teman baik dan bahkan saling bersaing. Hiu putih besar tidak akan menang dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan Mac, tapi ia adalah pemburu yang lebih baik dengan menggunakan ukurannya yang lebih kecil dan kelincahannya untuk menangkap mangsa raksasa dengan cepat. Hal ini hanya menyisakan ikan dan paus yang lebih besar untuk Mac, tapi persediaan makanannya mulai habis saat paus-paus tersebut berenang ke lautan baru yang lebih dingin. Daripada hiu putih besar, megalodon lebih mirip hiu banteng modern. Ia memiliki moncong pendek, rahang bawah yang rata, dan sirip dada yang besar untuk menopang berat dan ukurannya yang sangat besar. Kita juga membahas tentang Mac sebagai raksasa yang telah punah, tapi apakah kita bisa 100% yakin bahwa ia tidak bersembunyi di suatu tempat saat kita berbicara sekarang? Lagi pula, kita baru menjelajahi 5% dari lautan. Palung Mariana adalah palung samudera terdalam di bumi, dan kamu bisa mencelupkan seluruh gunung Everest ke bagian terdalamnya, dan lebih dari 1,6 km di antaranya masih berada di atas permukaan. Jika seekor atau 2 ekor megalodon membutuhkan tempat untuk bersembunyi, maka tempat ini adalah tempat yang sempurna. Namun itu bukan tempat yang paling nyaman untuk ditinggali dengan airnya yang dingin dan gelap gulita. Ditambah lagi, tekanan di sana 1000 kali lebih kuat daripada di permukaan laut. Jadi, jika Mac benar-benar bersembunyi di bawah sana, ia akan mengalami masalah serius pada giginya karena kalsium akan larut di bawah tekanan tersebut. Untuk bertahan hidup di sini, Mac juga harus belajar menavigasi dalam kegelapan. Itu artinya, ia akan menjadi bioluminescent atau berevolusi untuk menumbuhkan mata yang sangat besar seperti cumi-cumi raksasa. Jika Mac masih ada dan setia pada pilihan makanannya, ia harus makan ikan yang lebih kecil, dan itu akan menjadi masalah bagi kita manusia, terutama bagi kita yang menyukai ikan. Dan karena lautan tidak mendingin akhir-akhir ini, megalodon akan menyukai suhunya dan akan berkembang biak dan bereproduksi lebih cepat dari sebelumnya. Raksasa-raksasa itu akan menciptakan masalah besar bagi kapal kargo dan kapal pesiar. Jika kamu sekarang merasa takut membayangkan bertemu dengan megalodon, tenang saja. Sebagian besar ilmuwan tidak berpikir hal itu mungkin terjadi karena ukuran pahlawan kita. Sebagian besar makanan yang disukai megalodon hidup di laut dangkal dan bukan di laut yang dalam. Mac harus datang untuk makan malam sesekali dan agak sulit untuk melewatkan makhluk sebesar ini. Keduanya adalah makhluk prasejarah raksasa bagi kita, tapi megalodon dan dinosaurus tidak pernah hidup berdampingan. Dinosaurus mungkin telah punah sekitar 66 juta tahun yang lalu, dan megalodon tampaknya muncul setelahnya.